Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Dan tak lupa juga kita berikan kepada junjungan Nabi Allah Subhanahu wa taala, baginda tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena nabilah yang membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haidir dengan NIM 20800123024. Izinkan saya mempresentasikan tugas video yang diberikan oleh Ibu Haji Andi Asrianti, SS, MPD, mata kuliah karya tulis ilmiah, materi, metode dalam karya tulis ilmiah. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan metode dalam karya tulis ilmiah, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu karya tulis ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mengatakan bahwa karya adalah buatan atau hasil ciptaan, sedangkan tulis-menulis melahirkan pikiran dan melahirkan perasaan. Sedangkan ilmiah sendiri adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan yang kaedahnya memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Jadi, menarik dari ketiga kata di atas, yaitu karya tulis ilmiah, dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah hasil ciptaan atau hasil buatan yang ditulis melalui penulisan dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Apa sih itu empiris dan objektif? Empiris dan objektif itu adalah sesuatu yang kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata. Kita masuk pada pembahasan metode. Jadi sebenarnya metode itu apa sih? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mengatakan bahwasanya metode adalah suatu cara kerja yang tersusun dan teratur untuk mencapai suatu tujuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya metode adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum seperti halnya ilmu pengetahuan. Menurut beberapa para ahli, salah satunya adalah Winarno Surahmat, mengatakan bahwasanya metode adalah suatu cara kerja yang di dalamnya terdapat suatu alat untuk mencapai satu tujuan. Baik, menarik dari beberapa definisi di atas metode menurut para ahli, penulis menyimpulkan bahwasanya metode adalah suatu cara yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan dalam proses mencapai satu tujuan. Ingat, dalam proses mencapai satu tujuan. Baik, lanjut pada pembahasan definisi eksperimen berdasarkan menurut para pendapat ahli. Nah, berdasarkan para pendapat ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian eksperimen ini adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan manipulasi data, terlebih dahulu melalui perlakuan tertentu supaya pada langkah selanjutnya dapat diamati data yang akan datang. Kita lanjut pada pembahasan inti, yaitu metode dalam karya tulis ilmiah. Jadi sebenarnya metode dalam karya tulis ilmiah itu bagaimana sih? Jadi, metode dalam karya tulis ilmiah adalah suatu cara pendekatan yang sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam berbagai metode, termasuk metode observasi, wawancara, kuesioner, dan juga eksperimen. Jadi, ada 4 metode yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dalam metode karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah kuesioner, dan yang keempat adalah eksperimen. Di mana yang pertama adalah observasi. Observasi adalah metode yang digunakan para penulis akan langsung turun berinteraksi dengan objek yang akan ditelitinya. Dengan memakai metode observasi dan penelitian juga, penulis akan mendapat cakupan sumber langsung dari sumbernya. Dan juga dengan memakai metode observasi dan penelitian lapangan, penulis akan mendapatkan pemahaman lebih mendalam terhadap situasi yang terjadi di sana dan fenomena yang terjadi di sana.
Metode yang kedua, yaitu metode wawancara. Di mana wawancara itu sendiri menurut Joko Subagio adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Pada tahap ini sering digunakan untuk menambah data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada para ahli atau orang yang bersangkutan. Meskipun informasi yang didapatkan dari metode wawancara ini terbatas, namun jawaban dari para ahli itu sendiri dapat dibuktikan secara empiris dan objektif. Kenapa? Karena yang menyampaikan jawaban adalah para ahli itu sendiri. Metode yang ketiga adalah metode kuesioner atau sering disebut sebagai metode angket. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, di bukunya pada halaman 142 mengatakan bahwasanya angket atau kuesioner adalah tahap yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkap pertanyaan atau seperangkap pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode kuesioner juga memiliki dua tipe pertanyaan, yaitu yang pertama adalah tipe pertanyaan terbuka, yang kedua adalah tipe pertanyaan yang tertutup. Di mana tipe pertanyaan yang terbuka ini mengharapkan responden untuk menjawab mengenai gambaran suatu hal. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat dari responden atau responden bisa memilih alternatif jawaban dari soal yang ada yang telah tersedia. Metode yang terakhir yaitu metode eksperimen. Pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa eksperimen memiliki arti sebagai percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran atas suatu teori atau sebagainya. Menurut Sugiono juga pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa penelitian eksperimen tersebut adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam suatu hal yang terkendalikan, dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian menurut Ari Kunto juga pada tahun 2006 mengatakan atau mendefinisikan bahwa penelitian eksperimen ini merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antar dua faktor yang sengaja dimunculkan oleh peneliti dan mengeliminasi atau menyisihkan faktor-faktor yang mengganggu. Baik, lanjut pada pembahasan definisi eksperimen berdasarkan menurut para pendapat-pendapat ahli. Nah, berdasarkan para pendapat-pendapat ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian eksperimen ini adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan manipulasi data, terlebih dahulu melalui perlakuan tertentu supaya pada langkah selanjutnya dapat diamati data yang akan datang. Baik, jadi itulah tadi beberapa metode-metode yang digunakan dalam metode karya tulis ilmiah untuk mengumpulkan data. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu susunan metode karya tulis ilmiah. Beberapa susunan metode karya tulis ilmiah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup dan kesimpulan. Oke, baik, jadi susunan metode yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya memiliki aspek-aspek yang biasa ada dalam bagian pembahasan. Biasanya adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah atau pembatasan topik, dan yang ketiga adalah tujuan dan manfaat. Latar belakang pada pendahuluan. Alangkah lebih baik pada paragraf awal penulisan, ketika menghantarkan pembaca kepada masalah, selanjutnya diproses dengan argumen-argumen para ahli, serta dukungan teori utama yang menekankan pentingnya karya tulis ilmiah, perihal masalah yang menjadi fokus penulisan. Dukungan data dalam bagian latar belakang sangat menentukan ukuran informasi dan adanya masalah yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga mendorong pembaca untuk merasakan betapa pentingnya karya tulis ilmiah dalam bidang yang terkait dengan masalah
Pada bagian pendahuluan, penulis harus menjelaskan apa yang menjadi ketertarikannya yang objek yang diteliti. Ketertarikannya pada objek yang diteliti. Aspek kedua dari pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting untuk memperjelas arah pembahasan dalam karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Begitu pula dengan batasan masalahnya. Hal tersebut sebagai gambaran fokusnya penelitian dan penulisan yang akan dikembangkan oleh para penulis. Pada bagian latar belakang juga, masalah yang hendak dibahas biasanya itu tidak dijelaskan secara detail dan jelas. Oleh karenanya itu, pada bagian ini, pada bagian rumusan masalah, gambaran fenomena yang menarik perhatian. Penulis harus secara jelas menjelaskan masalah yang hendak dibahas. Gambaran masalah tersebut harus dikenali dan digambarkan dalam bentuk pertanyaan serta dibatasi menjadi pertanyaan spesifik sebagai gambaran fokusnya penelitian kita. Aspek yang ketiga atau yang terakhir dari pendahuluan, yaitu penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, pada bagian ini peneliti harus memberi kesimpulan dari hasil penelitian itu sendiri. Banyaknya simpulan harus konsisten dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah 4, maka kesimpulannya juga harus 4. Kalaupun mau ditambahkan 1 yang biasa disebut kesimpulan umum, simpulan tersebut harus disajikan secara sederhana dan singkat agar pembaca bisa lebih mungkin menangkap hasil penelitiannya secara ringkas. Pada bagian penutup juga, penulis dapat juga memunculkan saran untuk keperluan penelitian yang berhubungan dengan lingkungan fokus masalah yang diteliti, serta di tempat penelitian tersebut berlangsung. Namun, sebagian pengurus perguruan tinggi terkadang tidak mengharuskan adanya dengan bagian penutup, cukup dengan simpulan saja. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan aspek-aspek yang ada di pendahuluan. Sekarang kita lanjut pada susunan metode karya tulis ilmiah yang kedua, yaitu pada bagian isi. Bagian isi atau biasa disebut sebagai induknya tulisan secara umum meliputi tindakan yang jelas, metodologi dan pembahasan. Landasan yang jelas menjelaskan tentang fokus masalah tulisan, argumen-argumen para ahli, baik berupa hasil penelitian terlebih dahulu maupun hasil dari nalar para ilmuwan yang memfokuskan diri dalam disiplin ilmu terkait teori yang dimunculkan. Proses pembahasan harus mengacu pada rumusan masalah, landasan teori, dan data-data hasil studi lapangan. Jangan sampai pembahasan terlalu meluas yang dapat mengaburkan teori penelitian. Jika terdapat 4 rumusan masalah, maka sebaiknya pembahasan teori atas 4 subbab yang alurnya mengikuti alur masalah. Baik, jadi susunan metode yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, pada bagian ini peneliti harus memberi kesimpulan dari hasil penelitiannya. Banyaknya simpulan harus konsisten dengan rumusan masalah yang ada. Jika rumusan masalahnya itu ada 4, maka kesimpulannya juga harus 4. Kalaupun mau ditambahkan 1 yang biasa disebut kesimpulan umum, simpulan tersebut harus disajikan secara sederhana dan juga singkat. Kenapa begitu? Agar pembaca bisa lebih menangkap hasil penelitian secara ringkas. Pada bagian penutup, penulis juga dapat memunculkan saran untuk keperluan penelitian yang berhubungan dengan lingkungan, fokus masalah yang diteliti, serta tempat penelitian tersebut berlangsung. Namun, sebagian perguruan tinggi juga terkadang tidak mengharuskan adanya saran dalam bagian penutup, cukup dengan simpulan saja. Baik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tadi. Secara keseluruhan, metode karya tulis ilmiah adalah menulis sebuah karya tulis yang mengandung proses pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyusunan informasi secara terstruktur sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam bidang akademik ataupun ilmiah.
Metode ini membantu penulis untuk menyajikan argumen, temuan, dan kesimpulan secara jelas. Baik teman-teman, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.